Mungkin kalau kita ingat sejarah seorang bapak Pan Maria di Babak Padang Tawang, dan dia meninggal setelah dia pulang memberikan katekese di kampung sebelah di Prerenan dan sekitarnya. Itu tahun 60-an ya, dalam sejarah gereja kita di Bali itu. Dan macam ancaman bahwa semua orang yang mewartakan Injil akan menjadi sasaran pembunuhan seperti itu. Dalam suatu rekoleksi tahun 85, kami diberi rekoleksi oleh Pan Paulus namanya, dan waktu itu saya masih ingat saya bertanya, kenapa kakek tidak takut akan pengalaman seperti itu? Yang mengesankan, beliau mengatakan seperti ini. Waktu itu Pan Paulus dan Pan Rosa bersama-sama tokoh gereja Katolik di Bali yang memberikan kami sebagai anak seminari rekoleksi di Kapela Seminari sekarang itu. Dia mengatakan demikian, saya sangat yakin siapapun yang menolak Injil dengan sekeras-kerasnya, dialah yang pertama-tama akan menjadi pengikut Yesus. Kekuatan ini yang membuat kami berdua dan teman-teman semakin yakin keliling, karena waktu itu kan jalan masih jelek kan, keliling dari Tuke ke Babakan, ke Munggu, ke Cemagi, keliling membawa sepeda ontel sebagai katekis yang luar biasa, yang awalnya Protestan kemudian masuk Katolik karena perjumpaan dengan Pastor Kersten di Jalan Kepundung yang sekarang itu. Dan pengalaman ini mungkin baik kita renungkan bahwa mewartakan Injil pertama-tama perlu suatu keberanian. Kadang-kadang kita akan minta hal yang sederhana saja. Bagaimana seorang anak SMP, anak SD melihat sampah diambil misalnya, malu Romo, saya nggak buang kok, saya mesti ngambil. Malu belajar rajin, tapi tidak malu kalau menyontek waktu ujian. Nah, itu kan yang lucu itu. Kalau hal yang baik-baik dia malu, tapi kalau merokok, ya, naik motor diangkat-angkat nggak malu. Nah, inilah yang saya katakan kepada beberapa guru kita, bahwa semakin siswa belajar makin baik, semestinya logikanya berbanding lurus dengan perilaku dan tingkah laku dan tanggung jawab. Mungkin belajar karena seperti tadi misalnya seperti si Onel kita mesti belajar karena membaca dan membacakan beda. Kalau membaca dari sendiri itu kita bisa tidak kedengaran suara, tapi kalau membacakan suara mesti keras sedikit. Tolong mungkin diulang buat jadwal ya, yang baca harian itu. Saya lebih senang yang baca itu yang anak perempuan saja yang baca, ya, perempuan yang baca saja, atau pasang-pasangan berdua sebagai pasang baca itu, supaya ada perbanding sedikit. Kenapa banyak anak-anak SMP belum bisa baca, membacakan karena tidak pernah latihan. Saya 12 tahun mengajar di seminari, saya mengajar bahasa Latin. Pertama-tama mesti belajar membaca. Bagaimana bahasa saya nggak bisa, bagaimana bahasa Latin, bagi bahasa Inggris setengah mati, karena mereka SD minta maaf, kacau-kacau nih SD-nya, tidak pernah membaca, tiap hari hanya main bola saja. Saya minta besok yang baca anak perempuan saja, yang suaranya keras, tolong dipilih. Oke, latihan sebaiknya bisa latihan, tapi saya minta untuk membacakan di gereja yang terpilih sedikit, ya, yang suaranya yang bagus, yang lantang, ya, mana koma, mana titik, jelas sedikit. Saya minta besok nanti yang baca anak perempuan yang suaranya bagus, lantang. Mohon perhatian itu semua, kita mohonkan keberanian ini dalam misa pada pagi ini. Amin.